wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Hidayati, guru MPLB di SMK Muhammadiyah 1 Baturatmawa Negeri. Saat ini saya adalah peserta upskilling dan reskilling kompetensi keahlian OTKP kelas C tahap 4 tahun 2024. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang pengelolaan pertemuan rapat. Selamat menyaksikan. Di part 2 ini kita akan mendemonstrasikan tentang persiapan rapat. Kita akan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rapat nanti. Sebelumnya, kita akan membuat surat undangan untuk peserta rapat. Tetapi sebelum membuat surat undangan, yang kita lakukan adalah membuat draft surat tersebut, atau sering kita sebut dengan konsep surat. Konsep surat tersebut ditulis di lembar konsep surat. Saya sudah membuat lembar konsep surat yang berisi nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, kemudian isi surat, kemudian salam penutup, ada nama PT, kemudian ada nama terang pimpinan dan jabatan. Kemudian ada disusun oleh sekretaris, tanggalnya tanggal sesuai dengan tanggal surat atau tanggal penyusunan, kemudian disetujui oleh pimpinan dan nanti dikirim oleh kurir. Konsep surat ini nanti sebelum kita buat ke dalam bentuk surat akan kita konfirmasikan atau kita mintakan persetujuan dari pimpinan. Jika pimpinan sudah setuju, akan diberi paraf di sini. Kemudian nanti kita tinggal menyalin atau mengetik di lembar surat yang sesungguhnya. Selamat siang Ibu. Selamat siang, silakan duduk Bu. Terima kasih. Apakah ada hal yang perlu disampaikan? Ibu, saya mau menyaksikan draft surat undangan. Mohon dicek ya Ibu. Baik. Oke, sudah sesuai. Silakan segera diketik dan dibuka. Baik Bu, akan segera saya kerjakan. Selamat siang. Selamat siang. Setelah konsep surat atau draft surat undangan tadi disetujui oleh pimpinan, kemudian kita membuat suratnya dalam lembar surat seperti ini. Surat undangan memuat kop surat, tanggal pembuatan surat, nomor surat, hal atau perihal, yaitu undangan rapat koordinasi kerja, kemudian alamat tujuan, pimpinan kantor cabang PT Fajar Gemilang, kemudian ada salam pembuka, dilanjutkan isi surat yang menjelaskan bahwa akan diadakan rapat koordinasi pada hari Kamis sampai Sabtu tanggal 11 sampai 13 Juli 2024, waktunya pukul 9 sampai pukul 4 sore. Tempatnya di Hotel Aston, Jalan Mejen Sungkono nomor 12 Surakarta. Kemudian ada alinea penutup, dilanjutkan dengan salam penutup, nama perusahaan, nama pimpinan, kemudian ada tanda tangan, ada stempel perusahaan, dan yang terakhir ada inisial pimpinan dan pengonsep surat. Dokumen selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah
daftar hadir peserta rapat. Di sini daftar hadir memuat judul, kemudian acara, yaitu rapat koordinasi kerja, kemudian hari, tanggal, hari Kamis. Karena kita rapat selama 3 hari, jadi untuk daftar hadirnya juga saya buat per hari. Karena setiap harinya nanti topik dari rapat berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, waktunya pukul 9 sampai pukul 16, tempatnya di meeting room Hotel Aston, topiknya penurunan omset perusahaan. Di sini ada nomor, nama, jabatan, kantor cabang, dan tanda tangan. Untuk nama, jabatan, dan kantor cabang sudah saya tulis, jadi nanti peserta tinggal tanda tangan. Kemudian untuk hari kedua sama, hanya yang membedakan topiknya. Untuk hari kedua, hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, topiknya adalah upaya peningkatan omset perusahaan. Begitu juga dengan hari ketiga, Sabtu 13 Juli 2024, topiknya adalah rencana unit perumahan baru. Daftar hadir peserta rapat ini nanti setiap harinya akan dimintakan tanda tangan peserta rapat. Sekarang kita akan membuat biodata peserta rapat koordinasi kerja. Biodata peserta ini memuat nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, nomor HP, email, jabatan, dan alamat kantor. Untuk identitas ini saya dapatkan dari sekretaris masing-masing cabang yang mengisi Google Form biodata pimpinan melalui email yang sudah saya kirim ke masing-masing kantor cabang perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, identitas peserta rapat tadi sudah saya buat dalam bentuk Excel seperti ini untuk memudahkan kita nanti dalam membuat biodata peserta rapat. Kemudian kita akan memasukkan biodata peserta rapat. Di sini saya menggunakan MailMatch agar tidak mengetik satu persatu. Kita gunakan MailMatch. Kita klik Start MailMatch. Klik Letters. Kemudian kita klik Select Recipient. Kita klik Use Existing List. Kita pilih tadi file yang sudah saya buat, file Excel yang sudah saya buat. Jika sudah ketemu filenya, kita klik, kemudian klik Open. Di sini saya pilih sheet 1, tekan OK. Kemudian kita akan memasukkan datanya. Kita klik Insert Merge File. Kemudian nama sesuai dengan identitasnya, nama kita klik nama, kemudian tempat tanggal lahir, TTL, agama, kemudian jenis kelamin, nomor HP, email, jabatan, dan yang terakhir alamat kantor. Seperti ini. Jika sudah,
Kita lihat apakah datanya sudah benar atau belum. Kita review result. Nah, kita lihat datanya sudah ada. Ini data yang pertama. Kemudian kalau mau lanjut ke peserta selanjutnya, kita klik next. Kita klik next lagi sampai peserta yang ke-10. Seperti itu, baru kemudian nanti kita print satu persatu biodata peserta ini. Selamat siang, dengan Hotel Aston, saya aktif sebagai resepsionis. Apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, saya Fajar dari PT Fajar Biniman. Saya sudah mengirimkan email untuk pemesanan kamar, ruang rapat, dan konsumsi. Baik, saya cek terlebih dahulu. Baik Bu Fajar, email sudah saya terima. Saya izin mengonfirmasi ulang pesanannya Bu Fajar. Ibu memesan 10 kamar ya Bu, dengan tipe single bed selama 3 hari. Check-in di tanggal 11 Juli 2024 dan check-out di tanggal 13 Juli 2024 ya Ibu. Pemesanan kami sudah include coffee break, sarapan, makan siang, dan makan malam. Pemesanan ruang rapat selama 3 hari, hari Kamis dan Jumat pada pukul 9 sampai dengan 4. Hari Sabtu pada pukul 9 sampai 12, apakah sudah benar Bu? Ya, sudah sesuai. Oh iya, untuk pengecekan teknisi ruang rapat, apakah sudah disiapkan dari pihak hotel? Baik Bu, untuk teknisi ada, tetapi untuk teknisi khusus perlu on call ya Bu. Jadi silakan Ibu langsung menghubungi untuk janji temu. Baik, boleh saya minta nomor teleponnya? Silakan Bu, Ibu sudah menghubungi Bapak Bayu di nomor 081 2345 678 901. Baik, saya catat. Baik, apakah ada yang bisa kami bantu lagi Ibu? Sudah cukup Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih sudah menghubungi kami. Selamat siang. Selanjutnya, kita akan mengatur ruang rapat. Di sini saya sudah membuat layout untuk tempat duduk di ruang rapat. Saya menggunakan layout dengan tipe U atau U-shape style. U-shape style ini adalah layout ruang meeting dengan pola meja dan kursi yang berbentuk seperti huruf U. Layout ini digunakan untuk meeting skala medium dengan peserta tidak lebih dari 20 orang. Kita lihat di sini, di depan ada layar proyektor atau screen, kemudian di tengah ada meja LCD, dan ini kursi-kursi yang akan digunakan peserta. Sudah saya atur. Yang ada inisial P, ini untuk peserta. Kemudian 2 kursi di depan, ini inisial D, itu direktur atau pimpinan yang akan memimpin rapat. Dan S ini inisial sekretaris yang mendampingi pimpinan ketika rapat. Saya memilih layout U-shape style ini karena rapat ini nantinya membutuhkan presentasi, karena nanti akan ada presentasi dari masing-masing peserta. Kemudian layout ini juga dapat memberikan kemudahan untuk berinteraksi dan berkomunikasi antar peserta meeting, karena di sini letaknya berhadapan-hadapan, jadi untuk berkomunikasi lebih mudah dan efektif. Ini untuk pengaturan
ruang rapat atau meja rapat seperti ini. Jadi yang saya gunakan adalah layout dengan model U-shape style. Setelah mengatur ruang rapat, kita akan mengecek perlengkapan dan peralatan di ruang rapat tersebut. Gambaran ruang rapat yang akan kita gunakan nanti seperti ini. Ini sama dengan layout yang saya buat tadi, berbentuk U atau U-shape. Kemudian kita lihat di sini ada screen atau layar proyektor, kemudian ada meja untuk proyektor, kemudian ada sound system yang nanti kita perlukan untuk presentasi. Kemudian di samping screen ini ada sejenis whiteboard yang mungkin kita perlukan nanti. Kemudian kita lihat juga untuk penerangan kita lihat cukup ya, karena tidak terlalu terang dan tidak terlalu menyilaukan, dan juga agak tertutup. Kemudian AC di sini diperlukan untuk memberi kenyamanan peserta rapat dan juga menjaga suhu dan kelembapan, serta menjaga barang-barang elektronik yang digunakan selama nanti rapat berlangsung. Kalau kita lihat dari gambarnya ini, peralatan dan perlengkapan sudah siap ya. Kemudian kita lakukan checklist peralatan. Checklist peralatan tadi ada sound system atau mic, kemudian ada proyektor 1, ada layar proyektor, ada kabel roll, ini kondisional, nanti bisa menambah juga. Untuk sementara saya beri jumlahnya 3. Kemudian layout meeting, kemudian ada whiteboard, ada spidol, penghapus, ada block note ini sejumlah 15, saya lebihkan karena peserta hanya 10. Kemudian ada ballpoint sebanyak block note, kemudian ada buku tamu 1, dan kita beri status di sini semuanya dalam kondisi baik. Selamat siang, dengan saya Fajar, sekretaris dari PT Fajar Gemilang. Apakah benar ini dengan Bapak Bayu? Begini Pak Bayu, kami mau mengadakan rapat di Hotel Aston pada tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 2024, dan kami memerlukan teknisi. Apakah bisa dibantu untuk mengirimkan teknisi ke sana ya Pak? Kirimkan teknis ke Hotel Aston. Baik, jangan lupa H-1 pada tanggal 10 Juli untuk mengecek ruangan dan peralatan yang ada di sana ya Pak. Baik Bu. Baik, terima kasih Pak Bayu. Selamat siang. Selanjutnya kita akan membuat checklist prosedur K3 perkantoran. Di sini sudah saya tuliskan beberapa prosedur K3 perkantoran yang hubungannya dengan rapat. Keamanan tempat kerja ya, tempat kerja aman, ruang rapat tidak terlalu penat dan
sesak. Maaf, ini panas dan sesak, tidak terlalu panas dan kemudian lantai bebas dari ceceran oli atau tumpahan lainnya. Kemudian tempat kerja memiliki penerangan yang memadai, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian jalur untuk jalan bebas dari halangan benda-benda, tadi sudah kita lihat ya, bahwa akses untuk berjalan atau untuk duduk kembali peserta sangat mudah tanpa adanya hambatan-hambatan. Kemudian tempat kerja memiliki ventilasi udara yang memadai karena ada AC, jadi untuk udara sudah terjamin. Kemudian penempatan barang sesuai dengan lokasi yang ditentukan. Terdapat pembuangan limbah atau sampah, terdapat tanda jalur evakuasi yang jelas. Kemudian keamanan peralatan operasional, terdapat alat pemadam api ringan. Ya, tentunya di setiap gedung itu ada pemadam api atau APAR. APAR terletak pada tempat yang mudah dicapai dan tidak terhalang. Ya. Kemudian alat distribusi listrik, dan yang terakhir kelengkapan P3K. Checklist prosedur K3 perkantoran sudah diisi semua dan semuanya ada. Setelah rapat berlangsung, hal terakhir yang kita lakukan adalah membuat laporan kegiatan rapot. Di sini ada cover, ada logo perusahaan, kemudian ada judulnya laporan kegiatan rapat koordinasi dengan kantor cabang, ada waktunya, hari dan tanggal, kemudian tempat rapat. Isi dari laporan yang pertama pendahuluan, kemudian tujuan dari rapat, kemudian mekanisme penyelenggaraan rapat, pembiayaan, biaya rapat semuanya ditanggung oleh kantor pusat. Kemudian peserta rapat, yang terakhir penutup. Itu tadi laporan kegiatan rapat. Laporan ini nanti akan kita konfirmasikan kepada pimpinan. Jika pimpinan sudah setuju, kemudian akan kita cetak.